Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rizka Widiati Nugrahaningsih, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172150. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sekaran 2 pada kelas 5 dengan tema Indahnya Saling Menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang hari ini sedang sakit? Tidak ada? Berarti sehat semuanya ya? Oke, hari ini Bu Rizka lihat tempat duduknya sudah penuh semua. Berarti hari ini sudah berangkat semuanya? Iya, alhamdulillah. Berarti teman kalian semua berangkat sekolah hari ini. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Mas Hafiz, silahkan mimpin doa teman-temannya. Ya, di depan nggak apa-apa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya yaitu pembiasaan membaca surat-surat pendek. Silakan membaca surat Al-Kafirun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Rizka mau cek dulu kerapian pakaiannya. Sudah rapi belum? Sudah lengkap belum? Sudah? Oke, sekarang dicek sekeliling kalian. Sudah bersih belum? Masih ada sampah tidak? Sudah bersih? Sudah. Berarti sudah siap pembelajaran ya? Sudah? Oke, tapo 1, tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, konsentrasi, tapo 5. siap belajar. SD Negeri Sekaran 2. Jaya! Sekaran 2. Sekaran 2. Dan minggu lalu kita belajar tentang apa ya di bab 2? Masih ingat tidak di bab 2? Nama-nama Asmaul Husna.
pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu pertama, menjelaskan makna sikap saling menghargai. Yang kedua, memberikan contoh sikap saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, dapat menunjukkan perilaku saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu pertama, nanti Bu Rizka punya sebuah tayangan video tentang perbedaan agama. Yang kedua, nanti kalian berdiskusi. Bu Rizka akan memberikan LKPD yang berisi tentang permasalahan pada kartu perbedaan. Bu Rizka akan memberikan sebuah asesmen awal. Silahkan disiapkan pensilnya. Oke, kegiatan asesmen awal sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu Bu Rizka memiliki sebuah video. Di dalam video ini menceritakan sebuah toleransi beragama yang dilakukan oleh teman-teman. Silakan anak-anak memperhatikan, mengamati video tersebut tentang apa. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Ada yang bisa menyampaikan hasil pengamatannya di depan kelas? Oke, Mbak Azza, silahkan maju ke depan. Coba Mbak Azza ceritakan kembali video tersebut itu bercerita tentang apa? Tentang menghargai perbedaan agama. Oke, menghargai tentang perbedaan agama. Diceritakan menurut bahasa kamu sendiri itu tentang apa? Setiap ini dan sunat ini akan mengerjakan acara pengajian, Ya, terus? terus mengajak teman-temannya untuk menghadiri acara tersebut. Sampai sini paham? Oke, terima kasih untuk Mbak Azza. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Azza. Selanjutnya, Bu Rizka mau memberikan sebuah materi secara singkat tentang saling menghargai. Coba disimak materi yang ada di depan. Oke, yang pertama kita belajar tentang sikap saling menghargai. Pengertiannya sikap saling menghargai itu apa, Mas Damar? Menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Iya, pengertian dari sikap saling menghargai yaitu saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Bentuk-bentuk perbedaan itu ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama apa, Mas Bayu? Perbedaan
keyakinan atau agama. Ya betul sekali Mas Bayu. Yang kedua, perbedaan apa Mas Syafiq? Iya betul, perbedaan suku dan budaya. Yang terakhir perbedaan apa Mbak Tika? Iya, yang terakhir yaitu perbedaan pendapat. Jumlahnya ada berapa ya berarti perbedaan? Ada 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, kenapa sih kok kita harus saling menghargai kepada orang lain? Ada manfaatnya tidak? Ada. Kalau kita tidak saling menghargai, kita rugi tidak? Iya betul. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat saling menghargai. Pertama, menciptakan kerukunan. Kedua, menghindari pertengkaran. Siapa yang mau musuh-musuhan? Ada tidak yang mau musuh-musuhan? Tidak ada. Kita harus melakukan perilaku yang baik atau yang buruk? Baik. Kalau baik itu dilakukan atau ditinggalkan? Kalau yang buruk ditinggalkan. Anak-anak kelas 5 ini mau melakukan yang baik atau yang buruk? Baik. Mau jadi anak yang soleh? Mau. Dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah ayat ini menegaskan tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan atau agama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Misalkan Mbak Ahza, kalau punya teman yang beragama Kristen, apakah boleh Mbak Ahza memaksa untuk masuk agama Islam? Tidak boleh. Kalau Mas Syafiq punya teman yang agamanya Konghucu, terus diminta untuk sholat di masjid, temannya boleh tidak? Tidak boleh. Berarti kita harus ngapain kalau punya teman yang berbeda agama? Menghargai, menghormati. Sampai sini paham? Oke. Siapa yang pernah kalau pas diskusi kelompok memiliki perbedaan pendapat sama temannya? Ada yang pernah tidak Mbak Tika? Oke, pernah. Mbak Tika pernah diskusi dengan teman? Pernah. Pernah mengalami perbedaan pendapat? Pernah. Apa yang kamu lakukan atau sikap kamu terhadap teman yang memiliki perbedaan pendapat? Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Tidak boleh saling mengejek atau merendahkan, itu tidak boleh. Sampai sini paham? Bu Rizka bagi menjadi beberapa kelompok, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nama kelompoknya ada di atas, silakan ditulis nama kelompoknya. Untuk menjawabnya ada di bawah. Nama anggotanya? Iya, nama anggota. Waktunya 10 menit ya. Nanti Bu Rizka akan menunjuk satu orang melalui game yang kemarin. Kalau namanya muncul di depan, berarti anggota kelompoknya maju ke depan. Sampai sini paham? Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya.
pertanyaannya silahkan diisi. Nomor 1, nomor 2, apa yang bisa kamu lakukan jika melihat temanmu diejek karena warna kulitnya beda? Ayo, apa yang kamu lakukan kalau kamu punya teman? Menegur boleh. Menegur, tapi menegurnya dengan kata yang halus, kata yang baik. Coba. Iya, jawabnya di bawahnya. Ini tentang apa? Perbedaan agama. Di lingkungan tempat tinggalmu, tetangga yang beragamanya berbeda denganmu, mereka sedang merayakan hari raya keagamaan mereka. Di sini ada yang agamanya Islam, terus ini agamanya Kristen. Terus pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi terhadap tetangga yang berbeda agama? Caranya gimana? Iya, tulis nomor 1. Saling menghargai. Terus kalau temannya lagi merayakan boleh diganggu tidak? Tidak, berarti tidak boleh mengganggu atau mengusik agama orang lain yang sedang beribadah. Sudah? Ini perbedaan apa? Perbedaan bahasa dan dialek. Dialek itu juga logat. Logat. Kalau Jawa biasanya kalau ngomong Jawa gitu. Kalau orang Londo berarti ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, seperti itu perbedaan bahasa. Yang pertama, mengapa kita harus menghormati perbedaan bahasa dan dialek? Kenapa? Agar tidak terjadi percampuran. Oke, selanjutnya yang nomor 2, bagaimana cara merespon dengan baik jika ada teman yang berbicara dengan dialek yang berbeda? Kamu punya teman yang dari jauh sana, nah bahasanya beda, logatnya beda. Nah, caranya bagaimana? Caranya mengajak yang bahasa yang dia paham dan kita bisa memahami. Iya, mengajak bicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Di sini Bu Rizka punya sebuah emoticon. Nanti di sini ada namanya, silahkan dilihat nama yang maju sampai ke garis finish siapa nanti untuk presentasi ke depan. Sudah siap? Oke, kelompoknya siapa? Mbak Aufa. Ya, silakan Mbak Aufa, dan kelompoknya Mas Damar, Mbak Anin, dan Mas Devan. Yuk maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yuk, di depan sini tidak apa-apa. Oke. Ya. Baca. Ini baca soalnya. Soalnya aja. Soalnya. Mengapa penting untuk menghargai perbedaan warna kulit? Jawabannya Agar tidak menciptakan pertengkaran atau perselisihan. yang kedua. Apa yang bisa kamu lakukan jika melihat temanmu diejek karena warna kulitnya? Menegur dan menolongnya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Aufa. Tepuk tangannya mana? Kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas presentasinya. Oke, kelompoknya Ardi. Kelompoknya Ardi yang mana ya? Iya, yuk silahkan maju ke depan. Di bawah teksnya 3 orang tidak apa-apa. Oke,
perbedaan apa ya, Mas? Tentang perbedaan bahasa dan dialog. Iya, coba dibaca dulu permasalahannya. Mengapa kita harus menghormati perbedaan bahasa dan dialek agar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan? Ya, oke, selanjutnya. Bagaimana cara merespon dengan baik jika ada teman yang berbicara dengan dialek yang berbeda? Jawabannya? Berbicara yang mudah dipahami atau bahasa yang mudah dipahami. Coba dibaca kasusnya itu permasalahannya apa? Ani berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki dialek yang berbeda dengan teman-temannya. Saat berbicara, beberapa teman-temannya menertawakan dialeknya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ardi dan kelompoknya. Oke, Mas, kembali ke tempat duduk. Lihat kesimpulan dari hasil diskusi yang kamu lakukan bersama teman-temanmu. Hasil diskusi yang pertama, tadi di dalam kartu perbedaan ada berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan bahasa dan dialek. Nah, selanjutnya kita sebagai manusia wajib untuk saling menghargai, saling menghormati walaupun kita memiliki berbagai perbedaan. Tadi ada berapa ya? Yang pertama, materi pertama ada 3. 1 perbedaan agama, yang kedua suku dan budaya, yang ketiga perbedaan apa? Pendapat. Nah, kalau tadi perbedaan bahasa atau warna kulit itu termasuk perbedaan apa ya? Suku dan budaya. Jadi budaya orang lain itu berbeda-beda. Ada yang kulitnya warna putih, ada yang warna hitam, terus ada yang menggunakan bahasa Jawa. Kalau dari Cina berarti dia menggunakan bahasa apa? Mandarin. Kalau orang Korea berarti menggunakan bahasa Korea. Kalau orang Amerika berarti menggunakan bahasa Inggris. Bisa membedakan? Bisa. Mengejek-ngejek boleh tidak? Terus mencaci maki boleh tidak? Tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah menghargai. Karena menghargai itu penting. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk bertoleransi. Ada pertanyaan? Asesmen ini langsung dikerjakan di kertas, ya. Boleh dikerjakan di sampingnya, boleh di belakangnya. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya yaitu Bu Rizka memiliki sebuah kuis. Nanti Bu Rizka meminta tolong untuk satu siswa untuk memainkan kuis yang ada di depan.
mengerjakan di depan, nanti temannya boleh membantu. Ini sebagai evaluasi apakah kamu sudah memahami materi atau belum. Mas Damar, Bu Rizka tunjuk maju ke depan untuk mengerjakan kuis yang telah Bu Rizka siapkan. Nanti kalian membantu Mas Damar menjawab pertanyaan. Nanti yang mengelola di sini adalah Mas Damar. Oke. Ya, dimulai dari soal yang pertama. Selanjutnya soal kedua. A, B, atau C? Selanjutnya soal ketiga. Menghargai perbedaan suku dan budaya, maksudnya? Oke, pintar. Lanjut. Oke, lanjut Mas Damar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Damar. Kembali ke tempat duduk, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya anak-anak dalam keaktifan pembelajaran hari ini, mulai dari berdiskusi, tanya jawab, serta keberanian tadi maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat memahami pengertian dari saling menghargai. Tadi pengertiannya yaitu sikap menerima, sikap mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain. Terus tadi kita juga sudah belajar tentang contoh-contohnya sikap saling menghargai itu apa saja. Terus macam-macamnya tadi ada 3. Ada perbedaan agama, suku dan budaya, dan yang terakhir perbedaan pendapat. Nah, semoga anak-anakku semuanya, anak kelas 5 yang hebat ini bisa mempraktekkan, bisa membiasakan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak. Berarti sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia, atau sedih? Bahagia. Kenapa kok bahagia hari ini? Pembelajaran hari ini kok bahagia? Kenapa? Seru karena belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar saling menghargai. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang seorang pemimpin atau seorang khalifah yang baik itu seperti apa. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Naik sepeda ke
belajarnya, tingkatkan perilaku disiplinnya, perilaku terpujinya, baik itu saling menghargai atau perilaku-perilaku yang harus kalian lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Jangan lupa sholat 5 waktu, untuk berbakti kepada orang tua juga diterapkan di rumah. Oke, siapa yang mimpin doa hari ini? Oke, Mas Helvi, silakan maju. Takut diam. Mari kita berdoa Terima kasih Mas Hafiz. Sebelum pulang, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.